wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia, kembali lagi di podcast Ngobrol Asik bareng OLP. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida sebagai host, dan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Nesa. Nama saya Sena. Di podcast kali ini kami akan membahas tips traveling pertama kali untuk pemula. Oke, kita di sini juga ada narasumber yaitu. Perkenalkan, nama saya Liansa. Nama saya bisa. Ya. Oke, Gimana melangkat KTP sih? kita langsung mulai di podcastnya. Kalau boleh tahu kakak dari mana nih? Kalau saya sendiri sih saya tinggal ya. Saya tinggalnya sih di Karangtengah ya. Kalau untuk sekolahnya? Kalau sekolah sendiri sih saya sekolah di SMK Darmawan, jurusan pariwisata. Oke, kalau kakaknya? Saya berasal dari Cipemuan. Terus sekolahnya juga di sini sama kayak tadi. Aku dari Cikaringgo, sekolahnya di sini dan Darmawan. Kalau boleh tahu di sininya naik apa juga? Kalau saya sendiri sih tadi saya bawa motor. Bawa motor. Ya. Kira-kira ke sini berapa lama? Tadi sih saya 8 menit ya. Kalau kakaknya? Ada papa, terus kesini kisaran 10 menit. Kalau Kalau aku dari Sungkaya, ini sekitaran 10 sampai 15. Oke. Sekarang ada siap belum nih buat pertanyaan? Udah banget dong. Oke. Buat kandidat dulu ya. Oke, boleh. Seberapa penting sih membuat itinerary untuk pemula sebelum berpergian? Kalau itinerary itu penting banget ya, apalagi buat pemula, karena biar kita tuh gak bingung abis ini mau pergi kemana itu. Dan juga kalau ada itinerary itu kita ngehemat waktu sama tenaga banget nih kalau ada itinerary. Jadi kita tuh nggak pusing lagi mau pergi kemana, udah ditentuin sama udah ada waktu-waktunya. Jadi gak bakal buang-buang energi lagi. Berarti itu sangat penting ya? Ya, itinerary itu penting banget sih. Nah, menurut kakak apa sih yang harus disiapkan sebelum memutuskan destinasi perjalanan pertama? Banyak banget sih yang harus dipersiapkan ya kalau mau perjalanan pertama kali nih. Ya. Yang pertama tuh yang harus disiapin tuh pertama budget dulu nih. Kita tentuin dulu budgetnya tuh mau berapa, mau sedang atau mau hemat itu murah atau mau foya-foya gitu ya kan. Foya. Ya harus ditentuin dulu. Terus yang kedua tuh kita harus tentuin minat dulu nih. Minatnya tuh minat pribadi kita tuh mau kemana sih? Mau jalan-jalan ke pantai atau mau ke kota atau mau menikmati alam, itu harus ditentuin dulu. Sama waktu juga sih harus kita tentuin ya. Kayak mau berapa hari liburannya, mau 1 hari 2 hari, itu harus ditentuin. Sama kondisi fisik sih yang harus paling disiapin. Karena kenapa? Karena takutnya nih semuanya udah siap nih, tapi ternyata kita tuh tiba-tiba pas hari itu sakit, itu enggak banget sih. Jadi harus disiapin juga kondisi fisik. Sama yang terakhir tuh yang harus dicari tahu tuh itu sih cuaca. Takutnya kita tuh udah beroutfit nih, udah siap tapi ternyata malah hujan nih. Aduh, bete banget sih kalau gitu. Langsung dapat. Iya, langsung gabut. Berarti yang lebih penting itu budget ya? Iya, sama budget. kesehatan juga harus. Nah, kalau ini bagaimana sih cara memilih destinasi yang cocok untuk travel pemula? Kalau untuk traveler pemula sih bisa milih yang dekat-dekat dulu ya dari rumah. Karena biar gampang juga kalau dekat rumah itu dekat-dekat daerah sini aja sih. Kayak misalnya di daerah Karangtengah ini kayak ke Jangelen apa gitu. Mendingan dekat-dekat dulu aja. Sama kalau mau bepergian yang jauh-jauh itu lebih mending sih ikut open trip atau ikut rombongan. Kalau boleh tahu kakak mana nggak? Di Bogor itu seringnya kemana traveling? Kalau di Bogor sih traveling lebih sering ke itu sih ke Jangkal Bogor, berenang di sana. Harganya juga masih affordable lah di kantong. Terus juga banyak wahana-wahana unik dan seru. Jadi itu sih menurut saya rekomendasi aja. Sendiri bareng teman atau keluarga? Lebih sering sih bareng keluarga ya, karena biar hemat uang juga nih kalau bareng keluarga mah gak usah mikirin budget lah. Tapi pernah nggak ke gunung-gunung gitu? Ke gunung pernah, di daerah sini tuh kayak di daerah Sukamakmur, di daerah Bojongkoneng juga pernah. Pertama kali naik gunung juga sih masih di daerah-daerah sini tuh. Pertama kali waktu itu naik gunung apa sih? Nama Gunung Halimun. Nah itu pertama kali naik ke situ. Ya seru banget sih itu, bareng temen naik mobil losbak. Itu pertama kali banget ya. Pas malamnya tuh sampai gak bisa tidur. Iya. Nggak sih buat pemula? Kalau Gunung Halimun sih kurang cocok sih buat pemula. Mungkin bisa nyoba dulu Panisan. Itu lebih cocok buat pemula.
Tapi waktu itu coba-coba aja, bisa sih. Kayak tapi menguasai perjuangan kan ya. Enggak juga. Oke, buat Kak Tisha nih, apa sih alasan paling umum orang takut untuk travel pemula? Ini takut dicopet sih, takut dibegal biasanya. Terus takut gak tahu arah jalan atau kan setiap budaya berbeda-beda bahasa ya. Jadi takut kayak nggak menyesuaikan diri aja. Berarti bahaya banget ya kalau misalkan travel pemula? Bahaya banget. Kalau disarankan sih pakai tour guide ya, kalau enggak ikut open trip. Biar aman ya. Teman ya. Iya, biar aman. Kira-kira barang apa saja sih yang wajib dibawa untuk travel pertama kali? Uang sih. Ya, Uang paling penting ya kan? Iya, uang paling penting sih. Uang paling penting, terus charger, terus handphone Iya, juga handphone. penting. Soalnya Sudah kalau kuotanya juga sih tapi handphone juga. ya harus dong. Terus pokoknya uang penting kan misalkan kita mau kemana, misalkan kayak kita kulineran harus bawa banyak uang lah. Kalau terus juga kalau misalnya kita beli sesuatu harus pakai uang kan pastinya. Terus yang kedua handphone penting, misalkan kita lagi traveling sendirian gitu ya. Terus habis itu kita baterainya habis nih, kita nggak boleh charger, itu susah banget nanti kita nggak berkontak di mana kan ya. Kalau gak dikabarin kan pasti khawatir ya. Nah wajib banget bawa handphone sama charger. Terus yang ketiga paling penting obat sih. Soalnya misalkan kita punya riwayat penyakit apa gitu, nah wajib banget bawa obat. Kalau misalkan tiba-tiba kambuh di jalan, itu paling penting. Ada gak sih Kak, kayak destinasi wisata yang budgetnya tuh di harga pelajar? Apa ya? Kalau di daerah sini sih paling ke Curug ya, Curug daerah Sukabumi mahal banget itu. Di daerah-daerah Bojongkoneng sih, kayak di daerah Gunung Ciut itu cuma 15.000 aja, murah banget ya. Sama, tapi mungkin akses jalannya bisa diperbaiki lagi ya. Kalau dari media apa? Apa? Itu rekomendasi kayak buat pelajar, edukasi buat pelajar. Aku lebih ke kafe-kafe sih yang ada di daerah Juga murah-murah sih, Iya. enak juga lagi. Kalau aku sih air mall aja. Yang di mana nih? Mahal juga. Hah? Yang di mana? Yang di Babakan mana? Oh, Pengalaman lucu atau memalukan yang kakak alami selama traveling? ceritain Nggak dong. sih, paling pengalaman paling kayak ngeri gitu, miris. Nggak miris sih, cuma kayak lebih kayak bersyukur sih, masih selamat sampai sekarang. Waktu itu pernah aku ke Lampung kan sama keluarga aku naik mobil. Nah terus aja tiba-tiba pas di jalan tol itu ban mobilnya yang belakang tuh copot. Jadi miring ke samping tapi ngangkat. Nah itu posisinya di dalam mobil semuanya ya. Itu kakak sama keluarga apa enggak? Ya sama keluarga, kejepit sih. Badannya gede-gede. Terus kejepit terus ya. Terus habis itu ada yang nolongin kan, tapi gak tahu bannya kemana. Itu bannya udah hilang. Terus nge-call yang suka bantu di tol itu kan ada ya. Iya. Nah, terus mobilnya diderek deh. Terus beneran kalian ada pengalaman? Ada nggak sih Kak Adri yang makan? Sejauh ini sih nggak ada ya. Ada orang berarti. Kayaknya untuk pertanyaan buat Nadia yang mau nanya, sering kali orang bingung soal budget. Gimana cara mengatur agar ada perjalanan tetap hemat tapi nyaman? Kalau menurut aku sih kita bisa bagi budget ke pos pengeluaran, misalkan buat transportasi kayak 30% sampai 40%. Itu tuh kita bisa buat sewa mobil, sewa bus atau alat transportasi lain. Itu uang makan sekitar 20 sampai 25%. Tapi rata-rata pemula tuh seharusnya prioritasin kuliner lokal dulu supaya dia nggak hemat budget juga sih, kan kalau kuliner lokal biasanya murah-murah ya. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mana yang lebih cocok untuk pemula kalau menurut kakak, soal traveling atau bareng teman? Kalau dua-duanya cocok sih buat pemula, tapi ya itu sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak
Kalau traveling tuh kelebihannya kita bisa lanjutkan diri, bisa kerjain diri, bisa lebih bebas juga ngatur jadwalnya. Kita kan mau ngapain karena semuanya gitu. Tapi kekurangannya itu, kalau kekurangannya kita harus lebih ekstrim jaga keselamatan dirinya karena kan diri ya. Jadi kalau misalkan direkomendasiin kalau di pemula mending bareng teman ya sih ya. Iya. Terus kalau misalkan sendiri paling nyewa tour guide sih kalau nggak mungkin. Tapi nih kalau misalkan kita lagi ada masalah terus pengennya sendiri boleh nggak? Boleh banget asal kayak kita misalkan udah pernah traveling ke situ tapi kita ke situ lagi boleh. Tapi kalau misalkan kayak yang ekstrim kayak misalkan gunung guys, Iya. gunung, pantai atau apapun itu yang jauh dari keluarga lah. Seharusnya bareng temen bisa atau enggak tour guide sih. Untuk penata, punya pertanyaan terakhir. Menurut kakak apa kesalahan yang paling sering dilakukan travel pemula? Biasanya pemula tuh pada overpacking, kayak mereka tuh terlalu kebanyakan bawa barang yang ngakibatin isi kopernya tuh penuh, jadi kita terlalu berat bawanya. Biasanya pemula juga sering ngelakuin kayak terlalu banyak destinasi dalam satu hari, kayak misalkan saking excitednya si ini tuh pengen ke 10 tempat dalam satu hari itu, kayak kan bakal jadi nggak relax gitu nempatin ke destinasi yang satu ini, kayak terburu-buru gitu. Jadi gak enjoy ya? Iya, pengen Sih soalnya aku juga pernah study tour terus yang lain pernah buat tes gasan, aku bawa koper. Oh Nggak iya. tahu, iya itu padahal isinya baju kayak gitu, sabun mandi, padahal abang nggak mandi. Karena nggak mandi. Mandi kan maksudnya kita pisah dong mandi. Mandi cuma maksudnya ya kayak gitulah, kayak aduh aneh nih. Pada bawa tes jasa, bawa koper, malu dong. Terus abis itu ya udah deh apa gua enjoy aja. Kalau gunung yang paling bagus daerah Bogor di mana ya? Kalau paling bagus sih di daerah sini. Paling rekomendasi. Iya. Sejauh ini sih yang paling bagus pemandangannya sih di daerah Bogor ya, masih daerah ya gitu. Di kalau daerah sini aja nggak sih? Daerah sini sih paling bagus di Kuta. Kuta juga sebenarnya landai, tapi bagus pemandangannya di gimana ya? Pokoknya bagus banget pemandangannya itu, keren lah. Terus tapi jalan jelek sih kalau kesana. Harus pakai motor yang benar-benar bagus lah. Misalkan motor gunung gak sih? Ya motor gunung. Soalnya waktu itu bareng sama mamang saya waktu itu ke situ. Nah, kesana kira-kira berapa? Kalau tiket sih 25 ya, bensin nggak tahu. Sama jajanan juga nggak tahu, soalnya dibayarin. Kalau waktu? Waktu itu berangkat jam 8, pulang jam 10. Wah. 10 malam atau 10 siang? Siang lah. Oh, siang. Ini sebentar banget nih. Iya sebentar banget, soalnya nggak ada apa-apa sih di sana, cuma bisa foto-foto doang. Nggak ada lagi nih selain Kuta. Sejauh ini sih cuma itu aja sih. Ada gak sih Kak kayak tempat destinasi wisata yang pengen banget kakak kunjungi tapi belum sempet? Ada apa ya? Disneyland. Iya, Disneyland Jepang. Itu sih, Kalau paling tadi kayak- apa? Kalau yang belum dikunjungi sampai sekarang pengen sih ke Gunung Ciremai sih, pengen banget ke sana. Ada di Roblox. Bosan ada Roblox mulu, malu. Kalau aku tuh pengen yang di sini, tapi dia tuh baru buka, ada di Sentul, jadi Apa tempatnya tuh namanya? nggak tahu, lupa aku, tapi pokoknya bagus banget tempatnya, kayak di negara Swiss gitu tuh, tapi tiketnya mahal banget. Oh, kayak kafe Oh, apa? yang di Bojongkoneng bukan? Di Sentul Emang Apa ya? Ada. Ya, mungkin di Bojong Paneng ada. Dan di Bojong Ada Paneng Swiss ada. kayak luar negeri. ada iya juga gitu, tuh. tapi mahal tiket masuknya 100 sampai 200 itu satu orang. Kalau Kak Adi nih, pernah nggak sih sendirian ke gunung? Kalau sendirian ke gunung sih belum pernah ya, sama sekali belum pernah. Pengen nyoba tapi gimana ya, takut bosen di jalan sih. Iya. Kakak-kakak tuh lebih suka traveling sendirian sama keluarga atau bareng temen? Apa sama pacar? Gak ada lagi. Ada. Tinggal semua kalau mau kawin. Bercanda jangan dibawa sih. Kalau aku lebih suka traveling sama keluarga sih. Tapi sama temen juga seru, tapi kayak lebih sama keluarga kan kayak dilayarin. Iya, kan ngeluarin dikit sih. Iya, duitnya aman. Ada my dad. Terus Ya, iya. Kalau Kak Adi gimana?
Kalau saya sendiri sih lebih suka traveling sendiri ya, lebih tenang juga, terus juga bebas kita mau kemana juga sih. Jadi mending sendiri lah. Tapi kalau sendiri tuh minusnya tuh suka kayak kesepian gitu ya, takut dibikin video bersyukur. Nah itu sih ya. Iya. Ada nggak sih kak waktu traveling hal-hal yang menyeramkan? Hal yang menyeramkan sih belum pernah ya kalau selama traveling. Semuanya sih aman-aman aja. Oh pernah pernah waktu itu kan pulang dari Gunung Gede. Kan ngantuk posisinya, hampir nabrak gitu, hampir jatuh ke jurang. Iya, parah sih. Aduh, gak aman banget. Bang. Harus kalau kita tidur dulu ya, jangan langsung. Ya sih itu harusnya kita tuh tidur dulu ya, nginep lagi ya. Tapi ini udah langsung pulang karena besoknya sekolah. Oh. Iya. Tahu ya kak itu. Iya tektok. Tapi masuk kan nih sekolahnya? Masuk dong. Nah, rajin gini. Iya. Terus sebenarnya anak rajin. Pernah sih pernah. Jadi kan udah nyampe Lampung nih. Nah terus kan Lampung aku tuh kayak kanan pedalaman paling ujung kan, paling ujung pulau Sumatera. Nah di situ pas masuk ke dalam tuh hampir 2 jam. 2 jam. Tapi jalanan itu berbatuan. Nah terus dari situ tuh nampaknya kan malam-malam. Nah otomatis gak ada lampu kan. Jadi semuanya hitam, kanan kiri hutan, jalan di batuan, gak ada lampu sama sekali. Jadi paling serem sih. Bannya copot lagi gitu. Kadang kan ada yang jemput, tapi itu bannya pakai rantai. Iya, soalnya itu Biar gak licin. Iya biar gak licin, soalnya itu habis hujan. Kalau pakai rantai kan jadi kayak nggak kepleset itu. Tapi pernah tahu kan tanjakan terus bebatuan, terus licin kan habis hujan. Pernah mundur lagi mobilnya, Terus itu gimana? digas, Akhirnya naik. didorong, Dorong. Didorong. dong. Ikutan dorong nggak apa enggak? Enggak dong, kita duduk manis. Kalau tujuannya traveling itu apa sih? Kita sendiri sih, kayak misalkan kita tuh pasti habis ngelakuin hal capek tuh kayak ih sedih banget, boring banget kan ya. Pas refreshing otak gitu kan, misalkan cuman aja nih yang bisa investment gitu. Jadi kalau misalkan refreshing itu penting sih, biar kayak gak stres banget. Iya. Apalagi yang kayak punya penyakit mental kan, itu harus banget kayak dibantu gitu loh, refreshing aja dia kemana-mana. Kalau aku biasanya suka nyari tempat spot foto gitu, spot foto lucu kayak yang alam-alam gitu lah. Di mana tuh kak? Rekomendasiin kan? Gimana ya, lupa. Daerah sini banyak sih tapi aku nggak bisa nyebutin. Salah satu aja nggak apa-apa. Apa? Lupa. Apa ya? Mungkin sentuh nirwana. Ada apa emang DSN? Ya banyak sih. Paling bagus di sini kayaknya Tugu sih. Enggak sih, nggak tahu apa Banyak ya. yang live kalau bisa. Iya, baru tahu. Apa ya sih paling bagus? Gunung sih, yang ke gunung yang daerah Iya. apa Suka sih? makmur sana. Taman Safari Cimory. Emang? The Ranch. Itu bagus tau The Ranch. Ada di daerah Bogor sih tapi Budgetnya cocok gak buat pelajar? cocok. Berapa harga tiketnya sekarang naik? 25 kayaknya per orang. Orang dewasa 25, yang kecilnya 4 tahun. Tapi itu nanti masuk dapat susu Cimory. Bagus kan tempatnya kayak destinasi alam gitu gak sih, ya kayak ada hewannya. Terus apa ya, asri banget, adem lah, enak. Terus kalau Adi ada nggak Apa rekomendasi? rekomendasi buat foto-foto itu atau? Di Bojongsoning banyak ya. Iya, Siapa lagi banyak, yang banyak. kafe-kafe yang warnanya pastel baru tahu ada. Tapi Iya. nggak tahu di mana lupa. Sering ngeliat di orang. Aduh, asli. Kak Adi traveling paling jauh itu kemana Pak? Paling jauh waktu itu traveling ke Madura. Madura. Iya. Mananya tuh? Gimana dong kak diajak? Kali-kali ajak dong. Ayo boleh. Berarti orang Madura dong? Bukan. Udah mana? Orang Arif. Mananya tuh Madura? Hah? Kemananya? Mana ya? Ya sebenarnya itu bukan jalannya nggak sih? Jaras sih itu lebih. Jaras. Iya. Oh, jarak. Iya, jaras. Jaras sunan-sunan gitu. Suka apa kak? Itu namanya. Ikut tuh ya. Apa yang kayak paling jauh? Aku paling jauh pernah ke Jawa. Tapi itu juga ikut keluarga sih. Di Jawa kemana ya? Jawa kan luas. Surabaya memang gelang ya. Apa ya? Aku tahu mungkin ada.
Kalau Princess mah itu ada kemana sih kan Lampung ya, terus 2 jam kalau lewat kota tuh ke Palembang. Palembang. Palembang ya guys, Palembang. Jadi itu kita ngelewatin jembatan Ampel. Itu bagus banget guys, kayak wah, ternyata Indonesia tuh cantik ini. Cantik Princess. Kalau hobi nih, Kak, ada hobinya apa? Hobi sih lebih ke tidur. Bukan traveling nih. Bukan. Kalau traveling itu kalau ada uang doang hobinya kalau traveling. Kalau bokeh? Kalau buktinya tidur. Kesehariannya cuma tidur. Ya tidur, lebih sering tidur sih. Kalau nggak main. Terus kalau traveling kapan tuh? Kalau ada uang. Cuma kalau hari libur aja sih. Kalau kamu sih hobi. Hobinya apa ya? Nggak punya hobi sih sebenarnya, cuma hobinya banyak. Kayak suka Oh, nggak punya hobi tapi banyak. Ini gimana nih? Jadi apa ya, hobi saya itu kayak misalkan berenang bisa jadi hobi, tapi minusnya kayak itu jadi gak suka. Terus hobinya apa ya, pokoknya nyanyi sambil beres-beres rumah itu sudah mantep banget. Coba mau dong kan nyanyi. Jangan dong bicara dari Ada gak sih Kak kayak tujuan yang kakak petik selama kakak traveling? apa ya, Pelajaran apa pelajaran? Pelajaran yang kakak petik. oh ya, jangan buang sampah di laut. Kenapa Itu emang? nggak boleh banget ya kan, mencemarkan kan. Iya, waktu itu dulu aku pernah kan naik kapal ya, terus habis itu tuh buang sampahnya ke laut, gak sengaja itu, terus dimarahin sama Maimong katanya, gak boleh kayak gitu, jadi kebersihan. Gitu. Ya udah, kan Princess dulu masih Princess sih, kan dulu aku masih kecil, jadi gak boleh. Oke, sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.